Become 9244 FM Radio. Become 9244 FM Radio. Cek cek 1 2 3, welcome to Become Radio. Radionya anak kuliahan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sehat badan, sehat dompet, dan semoga dalam keadaan happy yang pastinya. Karena Become Radio sudah mulai nih. Yeay! Di hari Jumat sore tanggal 9 Desember 2022 ini, Adi bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Di penghujung hari, berapa rating yang kalian kasih untuk hari ini? Kasih bintang 1 untuk hari ini yang sangat tidak ramah katanya. Bintang 2, bintang 3 yang rasanya masih campur aduk. Ada part senengnya, ada part enggak senengnya. Atau ngasih bintang 4, bahkan ngasih bintang 5 untuk hari ini yang begitu sempurna. Semoga rating kalian untuk hari ini di atas KKM semua ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang masih dalam aktivitas atau lagi santai, mager-mageran, mikirin besok mau liburan kemana, mikirin tugas, mikirin skripsi yang belum kelar-kelar. Semangat ya teman-teman. Di 92,4 FM ini Become Radio bareng Adib yang bakal nemenin kalian di acara Katanya Faktanya. Kita bakal ngebahas tentang kehidupan di dunia kampus, mulai dari isu-isu yang lagi hangat tentang mahasiswa, dan bakal sharing-sharing juga bareng teman-teman Adib si anak kuliahan nih. Yeay. Sebelum Adib panggil teman-teman, Adib mau ngasih tahu nih, kalian boleh banget request lagu apapun. Dan untuk kalian yang mau bergabung, bisa langsung saja melalui WhatsApp, Instagram, Facebook Become Radio, atau langsung kontak aja ke nomor 0267 1355724. Dan ini dia lagu spesial untuk kalian di sore ini. Coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, runtuhkan egoku, namun sayapku remuk bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Sanggup, sadarkah kita terlalu hancur, hilang habis sisa, tapi tak mampu ku menyerah, tertawan hati. Bukan ini yang aku mau, Dan. Tapi ini semua soal kita, Dan. Justru itu, kamu bisa jalan hubungan tanpa perasaan. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tanpaku bersandar? Sendiriku tak bisa, bersamaku tersiksa. Ini kenyataannya, kita tak
tertawan hati. Bikom Radio, saluran terkini, Apa katanya? cari tahu faktanya. Masih bersama Adib di Bikom Radio 992,4 FM, radionya anak kuliahan. Haha, hai. Gimana teman-teman, lagu tadi dari Aurella, Tertawan Hati, yang menceritakan tentang sebuah keadaan dalam sebuah hubungan yang serba salah. Ingin bertahan tapi terlelah dengan pasangan, namun tidak sanggup jika harus hidup sendirian. Gimana ya, toxic relation sekaligus ya nggak mau hidup sendirian ya. Terus teman-teman, di sini udah ada beberapa teman Adib yang dari anak kuliahan banget pokoknya. Kita kenalan dulu, Kombers. Oke, silakan. Halo guys, kenalin nih, nama gua Ramin, dan mungkin untuk saat ini kesibukan gua ya mungkin kuliah sama mengikuti salah satu organisasi dalam kampus, atau orang biasa nyebut gua tuh kayak nyebut kura-kura, atau kepanjangan itu yaitu kuliah rapat. Halo guys, kenalin, nama gue Nina, biasa dipanggil Nina. Untuk kesibukan gue sekarang sih cuma kuliah aja ya. Bisa dibilang sih gue mahasiswa kupu-kupu mati. Kuliah pulang, malam party. Wih, mantep nih yang suka party-party. Halo Kombers, kenalin, nama gue Destia. Kesibukan gue sama sih kayak Ramin, kuliah terus ikut organisasi. Jadi ya gue termasuk ke golongan kura-kura juga ya guys. Hari-hari rapat mulu. Halo semuanya, kenalin, nama gue Anissa. Biasanya orang-orang biar akrab manggil gue Ica. Kesibukan gue juga sama kayak Desti dan Ramin. Jadi abis pulang kuliah itu bukannya langsung pulang ke kosan, tapi malah rapat. Ya nggak sering sih, cuma ya kira-kira kayak gitu. Sama nambah lagi nih, gue mulai sibuk-sibuk cari magang. Oke, semuanya pada sibuk-sibuk semua ya. By the way, kalian di sini udah pada vaksin 3 semua kan? Dan kalian pada sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Pokoknya sehat sih, pasti itu sih, sehat dipentingin. Mantap teman-teman, berarti aman ya di studio ini. Pokoknya insya Allah pulang dari sini nggak ada yang sakit. Ya, pasti aman, sih aman-aman, pokoknya aman itu mah. Oke guys, kita mulai dari ngebahas isu-isu tentang mahasiswa dulu kali ya. Gue udah ada 2 berita yang nantinya bakal dikasih pendapat, dikasih opini menurut pandangan kalian ya. Mungkin siapa yang mau jawab nih? Aku. Oke, boleh Ramin deh. Ada berita pertama tentang kisah Ardiah, mahasiswi yang viral karena menyambi jadi pemulung. Baru-baru ini seorang mahasiswi viral karena memulung selepas kuliah. Di balik aksinya itu tersimpan sisi mulia dan kisah haru. Sosok mahasiswi itu bernama Ardiah, dan memulung sampah plastik adalah bagian dari misi menyelamatkan bumi dari sampah. Di balik dirinya yang berkeyakinan teguh, Ardiah tinggal seorang diri di Sulawesi. Kakak-kakaknya tinggal di Kalimantan, sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia. Nah, gimana nih Min? Berita yang dikutip dari Detik Edu, tanggapan lu terkait berita ini? Sebenarnya sih melihat berita ini juga, gue juga udah sedikit baca-baca ya tentang berita ini. Kayak tentang Ardiah, seorang mahasiswi yang menjambi jadi pemulung, yang seharusnya tuh kita sebagai mahasiswa ya yang emang seharusnya belajar dan berkenalan satu sama lain, yang kita juga sibuknya tuh ya mungkin ikut organisasi kah, atau mungkin sibuk dengan urusan kuliah deh, yang enggak seharusnya tuh kita malah nyari menyambi pekerjaan gitu. Dan ini menyambinya tuh yang bukan ngisi uang jajan, tapi yang emang ngisi tentang buat kehidupannya sehari-hari, yang menurut gua ini udah menjadi pengganti kehidupannya, yang seharusnya tuh ini tuh bukan menyambi, lebih ke arah jadi pekerjaan tetap dia, karena
yang gue baca juga di sini juga Ardia yang emang dari kondisi ekonominya yang emang sulit, karena yang sebelumnya tuh dia menyambi jadi pemulung ini untuk merawat ibunya yang sakit, tetapi lama kelamaan ibunya yang ya tidak kuat untuk menahan sakitnya dan akhirnya telah tiada ibunya, dan akhirnya si Ardia ini ya berada di titik rendah yang dimana dia tidak punya kedua orang tua dan harus memenuhi kehidupannya dengan sendiri. Oke, jadi Ardia ini merupakan sosok yang perlu dicontoh terkait kebaikannya ya, mulai dari mungkin mental yang ia punya, karena kan tidak semua orang, apalagi mahasiswa, mau mencari uang dari mulung, mengutin sampah-sampah di pinggiran jalan, terus sambil mempunyai misi menyelamatkan bumi juga. Terus juga beralih ke berita selanjutnya, berita kedua tentang marak fenomena mahasiswa terjerat pinjol. Maraknya fenomena penipuan dengan modus pinjol yang menimpa banyak mahasiswa menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Korban merupakan mahasiswa yang ingin mencari dana tambahan untuk kegiatan kampus. Merangkum arsip berita Detik Edu, setidaknya ada 300-an mahasiswa yang jadi korban pinjol dan 116 diantaranya berasal dari IPB. Menurut lu pandangannya gimana nih, Min? Kalau gue sih, menurut pandangan gue kayak ya ini kan pinjaman online mungkin udah marak juga ya di lingkungan kita, kayak orang juga mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri terkait peminjaman online ini, yang nanti di pinjaman online tuh biasanya ada apa sih, kayak bunga-bunga segala macem lah, itu pasti ada. Dan ini juga pinjol ini digunain oleh mahasiswa itu sendiri yang sebelumnya tuh berbanding terbalik dengan tadi yang isu kita bahas gitu loh. Mungkin ini kan sudah dijelaskan nih, tadi kan sudah dijelaskan sama Adib terkait dia tuh kenapa melakukan pinjol, karena mencari dana tambahan untuk kegiatan kampus. Setahu gue ya nih, kalau misalkan dana kegiatan kampus tuh emang berasal dari kampus itu sendiri yang emang udah dirancang anggarannya lah, dan dari kampusnya itu sendiri sudah menyiapkan sesuai dengan anggaran yang kita butuhkan. Tetapi di sini ada kata dana tambahan, mungkin pada waktu itu kegiatannya yang emang perlu dana tambahan secara mendadak, atau mungkin ada tambahan-tambahan yang emang itu di luar dana yang kita tidak bisa duga-duga gitu loh. Mungkin dari pandangan gue sih kayak gitu ya karena apalagi sih yang emang harus dia lakuin selain ya jalan satu-satunya ya mungkin pinjol, atau mungkin biasanya ya danusan, atau mungkin biasa disebut dengan dana usaha. Mungkin seperti itu aja sih yang tanggapan dari gue, Dip. Oke, mungkin alasan dia pinjol karena kan setiap organisasi atau sebuah kegiatan kampus ada prokernya, dan proker itu bakal harus dilaksanakan ya guys sih, dan minimnya atau mungkin waktu yang dibutuhkannya terbatas, ya cara cepatnya itu ya pinjol. Nah ya mungkin kasusnya seperti itu ya, gue juga nggak tahu nih. Mungkin pada waktu itu yang emang dibutuhkannya sangat cepat, dan ya dengan tenggat waktu yang dilakukan itu acara ya monggo mungkin mahasiswa IPB ini ya jalan satu-satunya ya pinjol ini yang dana cepat ini, dan akhirnya ya mungkin acaranya terlaksana dengan sempurna. Tetapi ya di balik itu ya ada pinjaman online ini yang emang menghampiri dia sampai sekarang ya, gue juga nggak tahu ya. Itu sih mungkin akibatnya kalau misalkan ya di balik acara yang sukses ya kan belum tentu juga nih di belakangnya juga sukses. Oke, betul sekali. Menurut lu, Min, cuma ada dua pilihan nih, hal tersebut tuh dilakukan baik atau nggak baik? Menurut gua sih dibilang baik juga mungkin baik untuk acaranya, bukan untuk dirinya sendiri. Karena baik lagi di sini juga pinjaman online kan, kalau misalkan lu tuh nggak yang bisa menyanggupi bayarnya ya lu pasti bakal nyakitin diri lu sendiri nggak sih, kayak nanti bakal jadi utang buat diri lu sendiri, dan mungkin acaranya baik ya terlaksana dan sempurna gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu ya. Apalagi sih yang bikin yang bikin gak baik ataupun ya ya buat kedepannya tuh agak ribet gitu loh.
Oke. Berarti baik untuk eventnya atau untuk audiensnya, nggak baik untuk panitianya. Nah, that's right. Benar. Oke. Berarti kesimpulannya dari kedua berita yang ada tadi perihal tentang keuangan, ya gak sih? Bener banget. Yang satu nyari uangnya menggunakan jalan yang lumayan gampang, gak semua orang bisa. Yang satu sama juga sih, gak semua orang bisa tapi cepat, ya kan? Iya bener banget. Dan ada resikonya kalau yang berita kedua itu. Jadi intinya kita jangan malas-malasan gak sih? Pokoknya meskipun kita jadi mahasiswa yang aktif di organisasi maupun tugas-tugasnya yang banyak, kita juga harus cari ya dana-dana tambahan lah ya. Mulai dari magang-magang yang tadi kata Ica, atau magang maupun freelance, part-time, kerja part-time dan lain sebagainya, teman-teman. Jangan mau yang cepet, yang instan. Apa-apa tuh harus usaha dulu, guys. Nah, mungkin kalau misalkan bahas yang instan nih ya kita juga kalau misalkan masak mie ini nggak bakal yang langsung jadi, pasti ada prosesnya terlebih dahulu. Walaupun namanya instan, tapi ada proses terlebih dahulu. Nah, betul. Proses intinya ya. Untuk menghasilkan mie yang enak ada proses mulai dari ngerebus dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Kita break iklan dulu ya. Halo guys, kalian pada jenuh gak sih sekarang-karang ini kebanyakan kerjaan sampai lupa yang namanya healing? Nih, gua mau kasih tahu ke kalian bahwa nanti bakal ada konser musik loh di Kerawang. Bakal ada Devanturas, Mr. Jono dan Joni, dan yang terakhir ada Fiersa Besari. Nama konsernya itu adalah Communication Youth Expo. Konser ini digelar oleh anak-anak mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Kerawang, jurusan Ilmu Komunikasi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita play musiknya. Dan tunggulah aku di sana memanjakan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Lautan roda seberita meninggi telah di muka, membabi buta tak takut teriak, semua jadilah dia belah udara, mulai menantang musa dengan tongkatnya, menari-nari tak sadar caci maki datang bertubi dan berenang. Nah, gimana teman-teman? Musiknya tadi enak kan? Maka dari itu langsung beli tiketnya. Kalian bisa dapatkan tiketnya di Instagram @ceexpo. Jangan sampai kehabisan ya. Masih bareng Adib di Bikom Radio 992,4 FM. Radionya anak kuliahan. Haha, hayu. Masih bareng teman-teman Adib nih, teman-teman. Setelah kita membahas salah satu berita tentang anak kuliahan, kita bakal memasuki sesi tanya jawab di Katanya Faktanya. Kombers kalian, tadi di perkenalan ada yang bilang kupu-kupu malam. Kupu-kupu mati maksudnya ya. Jadi ingat film Kupu-kupu Malam. Bukan film ya, series. Terus ada juga kura-kura ya tadi, Ramin, Desti, Ica. Selain kedua tipe tersebut, apa aja sih tipe-tipe mahasiswa di kampus? Silakan jawab oleh Ica mungkin ya. Oke. Tadi kan kupu-kupu kayaknya udah pada tahu nih, kuliah pulang.
Nah, kalau kura-kura juga kan kuliah rapat. Nah, ini nih biasanya mahasiswa tipe yang ikut banyak organisasi gitu. Jadinya sibuk banget dan ya nggak langsung pulang ke rumah gitu atau ke kos-kosan. Terus selain kura-kura dan kupu-kupu, kita juga ada nih sebutan kunang-kunang, yaitu kuliah nangkring. Nah, tipe mahasiswa yang ini biasanya itu abis kuliah itu langsung gas nih nongkrong sama teman-temannya. Jadi tipe-tipe mahasiswa yang paling santai lah biasanya. Terus ada juga tipe mahasiswa kuda-kuda, yaitu kuliah dagang. Wow. Nah, ini nih mahasiswa yang keren banget sih, karena kegiatannya setelah perkuliahan itu mereka pasti berdagang atau berjualan. Jadi mungkin untuk membantu biaya perkuliahan gitu. Terus yang terakhir yang gue tahu itu ada tipe mahasiswa kue-kue, kuliah gawe. Nah, ini nih bisa dibilang tipe mahasiswa yang pandai membagi waktunya dan pikirannya, karena mahasiswa ini pasti kan harus menyelesaikan tugas kuliah, kemudian lanjut tugas dari tempat kerja. Jadi ya mereka tipe yang bisa membagi waktunya dengan baik lah, memanagenya. Oke, tapi menurut Ica nih, tipe mahasiswa apa yang paling sulit menurut lo? Kalau menurut gue yang paling sulit itu ya yang kuliah gawe sih, karena pikirannya itu pasti kebagi sih fokusnya, ya sibuk kuliah, pusing tugas, dan habis kuliah pun harus langsung berangkat ke tempat kerja dan harus ngadepin orang-orang di tempat kerja, dan menurut gue itu yang sulit sih. Betul sekali, karena kan kalau di tempat kerja ada pressure. Oke, Ca. Nah, sekarang gue mau beralih ke Desti. Gue mau nanya tentang, tadi kan dibahas kupu-kupu ya, kuliah pulang yang tugasnya hanya yang ngerjain tugas kuliahan aja gitu. Nah, lu Des, tipe yang mana? Yang ngerjain tugas mepet deadline atau yang suka nyicil dari jauh-jauh hari? Kalau gua sebenarnya lebih ke mood sama lihat dulu tugasnya kayak gimana. Kalau pas gue lihat tugasnya gue bisa nih ngerjain gitu, kayak easy lah gitu, easy deh, tuh gue bakal langsung kerjain. Terus kalau susah ya tar dulu dah, gue mau lihat temen-temen gue dulu, gue nanya-nanya dulu tuh, kayak nanya ke temen sekelas dulu pertama, kayak lu pada ngerti nggak sih atau enggak. Terus kalau misalnya nggak ada yang ngerti, gue tanya juga di kelas lain gitu. Kayak kan pasti kadang tuh, nggak pasti sih, kadang tugasnya suka sama kan setiap kelas gitu, ada yang sama, jadi ya gue tanya dulu gitu. Terus sama ya tergantung temen, kalau temen gue udah pada ngerjain kan gue ke-trigger juga tuh, mau nggak mau gue juga harus ngerjain. Tapi sebenarnya gue lebih suka mepet deadline, karena kalau udah di ujung kan ide-ide suka lancar tuh. Bukan ide sih sebenarnya, gue alasan doang, jawabannya udah ada. Oke, gue paham. Jadi tadi juga sempat Desti bilang tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah pada ngerjain, teman-temannya pada ambis, ikut-ikutan ambis. Nah, ngebahas tentang teman-teman tadi kan, di dunia perkuliahan juga kan ada tipe-tipe pertemanan. Lu masuk geng ini nih, lu masuk geng ini nih gitu kan. Circle, ya enggak sih? Nah, lu tuh suka yang mana? Maksudnya lu tuh di perkuliahan ada circle-circlean gitu gak sih? Circle ya? Circle. 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 Kalau circle jelek banget Circle. Kalau circle ya sebenarnya nggak di kuliah doang nggak sih, di mau lu dari, gue ngerasa ya mungkin dari TK atau SD juga sebenarnya udah punya circle gitu kan. Kalau kayak gitu lu nyamannya mainnya sama siapa ya kan? Ya kalau lu tanya gue punya apa enggak, ya gue punya. Gue nyamannya misalnya sama kelompok orang yang kayak misal yang gak terlalu ambis gitu. Gue lebih nyaman main sama yang kayak gitu, dan jujur emang ya gue juga nyaman kayak gitu.
kalau terlalu ambis tuh gue ngerasa terpressure ya anjir, kayak woi gue ngerasa enggak sih, gue insecure. Lebih nggak bisa ngikutin mereka nggak sih? Iya, kayak gue takut banget nggak bisa ngikutin, terus gue jadi si paling bodoh di antara mereka. Iya, gue ngerasa si paling bodoh. Tapi sebenarnya harusnya itu jadi pacuan gue nggak sih? Iya, buat iya. lebih rajin belajar. Betul sekali. Cuman ya, apa? Ya? Anaknya nggak mau tertekan. Tapi bener ya, pertemanan itu membawa pengaruh terhadap diri kita sendiri. Kalau berteman dengan yang ambis-ambis, kita juga bakal kebawa ambis. Betul. Kalau temennya yang suka nongkrong, kita juga ikut nongkrong. Yang hedon, yang rajin, yang rapat-rapat. Pokoknya pertemanan di dunia perkuliahan itu bakal membawa pengaruh untuk diri kita sendiri, baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh tidak baik. Gimana sih? Apa sih? Pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Yes, that's right. Kayak gitu, Kambers. Terus iya, gue juga mau ngasih tahu, ada juga kan yang isu pertemanan, katanya di kuliah itu makin tinggi semester makin tau lah sifatnya, terus kayak seleksi alam gitu-gitu, jadi makin berkurang temen lah segala macam apalah itu. Sebenarnya menurut gue ya seleksi alam tuh pasti ada nggak sih? Iya, betul. Ya kan, maksudnya ya ya udah nih, awal-awal lu kenal orang pasti orang pertama kali tuh nunjukin sifat yang baik-baiknya dulu. Betul sekali. Gak mungkin dong lu baru kenal nih, kayak kita baru kenal langsung gua kata-katain lu kayak gak jelas lu, kan gak mungkin ya. Pasti yang baik-baik kayak yang gua pasti halo Adip, pasti kayak gitu dong. Gak mungkin yang kayak apaan sih. Jadi ya sebenarnya makin tua semester ya karena udah makin lama jadi udah mulai kenal karakter satu sama lain gak sih. Jadi ya mulai kebuka lah gimana, apalagi masalah tugas itu yang sangat sensitif ya biasanya tuh pertemanan suka pecah kalau lagi ngomongin tugas. Bukan betul ngomongin sekali. Lagi ngerjain tugas, kadang kan ada yang mager gitu ya kan? Seiring dengan berjalannya waktu sifat aslinya kebuka ya gak sih? Betul. Karena ya balik yang tadi gue bilang, karena ya udah mulai paham sama karakter satu sama lain. Betul. Jadi kita bisa memilih mana nih teman yang gue banget. Betul. Jadi ya seleksi alam guys. Tapi buat Kambers yang apa ya, menurut gue yang baru mau masuk kuliah, jangan takut nggak punya teman sih. Selagi lu mau nyari teman mah pasti ada aja sih teman. Iya, pokoknya kita harus jadi orang baik aja gak sih? Betul. Biar bisa ditemenin semua orang. Betul. Tapi jangan fake juga ya teman-teman. Tapi menurut gue fake perlu. Oh wow, kenapa tuh? Karena ya gimana? Ini apa namanya? Apa ya? Pokoknya perlu, karena ya nggak mungkin aja gitu kalau misalnya lu nggak suka, lu beneran yang lu tonjolin banget lu nggak suka ke orang itu, karena ya nggak semua orang kan bisa nerima sifat lu yang kayak gitu ya. Oke, jadi berarti ya perlu sih. Kita harus tapi ya jangan yang fake-nya najis gitu. Kalau mau fake ya pinter-pinter dah lu mainin peran lu gitu. Berarti kita harus mempunyai beberapa topeng untuk semua orang, ya gak? Betul, kayak kan setiap orang juga beda-beda ya di treatmentnya. Iya. Kayak misalnya gimana cara, bisa aja nih kayak gue gimana pembawaan gue ke lu, gimana pembawaan gue ke Ica, Rami, Nina gitu-gitu kan juga beda. Betul. Berarti kita harus punya banyak topeng ya gak sih? Betul. Topeng gak tuh? Topeng. Oke, sekarang gue mau beralih ke Ica. Tadi kan Ica sempat ngebahas tentang magang, dan Ica lagi nyari magang ya gak sih? Betul. Nah Ica, lu tuh magang kayak gini tuh emang ada dari mata kuliahnya di kampus atau gimana sih Ca? Nah kalau sepemahaman gue, magang ini tuh emang ada mata kuliahnya. Nah tapi itu di semester 7. Nah sedangkan kalau di perkuliahan sendiri itu magang udah diperbolehkan di semester 5. Nah makanya nih karena gue udah mau naik semester 6, gue udah mau mulai cari-cari magang. Oke, magang apa yang lu inginin nih Ca?
Yang gue inginin nih, gue sih pengennya ngikut sama program pemerintah sih, yaitu Kampus Merdeka. Nah, di dalamnya itu ada MSIB, magang studi independen bersertifikat. Nah, gue pengen ikut program itu. Jadi nanti gue pengen ngambil bagian admin atau editing atau copywriting ya, yang berhubungan sama jasa ataupun pelayanan masyarakat, karena gue minatnya ke sana sih. Oke. Ada hal yang perlu Kombers ketahui nggak sih buat ikutan magang kayak gini? Palingan kira-kira kalian tuh yang utama harus bikin akun Kampus Merdeka dulu sih terlebih dahulu. Nah, habis bikin kalian lengkapin nih data-data atau dokumen kalian kayak CV atau surat rekomendasi dari kampus dan juga transkrip nilai. Juga kalau kalian ikut organisasi nih kayak gue tadi, nah kalian tuh bisa banget masukin sertifikat organisasi kalian. Juga KTP atau ya yang basic-basic lah data-datanya. Oke, seru juga ya ikut magang kayak gitu ya. Seru banget. Bisa mulai dari semester 5, 6 maupun 7 ya. Terus juga kita bisa ambil magang apapun nggak sih, Cak? Bisa banget. Jadi di luar dari jurusan kita pun kayaknya bisa sih. Iya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih teman-teman? Betul. Bisa. Oke, Ca, semoga lu dapet tempat magang yang lu mau deh. Dan teman-teman juga pasti mau magang kan? Mau dong, jelas. Oke. Semangat buat teman-teman semua yang lagi nyari tempat magang dan yang kuliah-kuliahan lagi. Kuliah beneran lah. Yang ngerjain tugas kuliah maksudnya, dan apalah itu. Semoga lingkungan magangnya enak sih. Nah, itu lebih tepatnya. Amin. Oke. Itu kayaknya semua orang sih pengen ya. Oke deh teman-teman, semoga kalian dapat tempat magang yang kalian mau dan yang terbaik untuk kalian ya. Oke, kita break iklan dulu ya. Halo guys, kalian pada jenuh gak sih sekarang-karang ini kebanyakan kerjaan sampai lupa yang namanya healing? Nih, gua mau kasih tahu ke kalian bahwa nanti bakal ada konser musik loh di Kerawang. Bakal ada Devanturas, Mr. Jono dan Joni, dan yang terakhir ada Fiersa Besari. Nama konsernya itu adalah Communication Youth Expo. Konser ini digelar oleh anak-anak mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Kerawang, jurusan Ilmu Komunikasi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita play musiknya. Dan tunggulah di sana memanjakan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Lautan roda seberita meninggi telak di muka, membabi buta tataku teriak semua jadilah. Ia belah udara mulai menatap musa dengan tongkatnya, menari-nari tak sadar caci maki datang bertubi dan berenang. Nah, gimana teman-teman? Musiknya tadi enak kan? Maka dari itu langsung beli tiketnya. Kalian bisa dapatkan tiketnya di Instagram @ceexpo. Jangan sampai kehabisan ya. Masih bareng Adib di Bikom Radio 992,4 FM. Radionya anak kuliahan. Haha, hoho, hayu. Setelah kita bahas isu-isu tentang mahasiswa, tanya jawab mengenai dunia perkuliahan, dan terakhir Adi mau Kanina yang dari tadi nyimak kita semua. Kanina mau ini dong, kasih kesimpulan dan juga saran tentang ya obrolan kita hari ini. Ya mungkin sedikit yang dari tadi gue simak tuh kayak kita sebagai anak kuliahan ya mulai dari
pinjol lah, tentang pungut sampah, itu mungkin itu sesuatu hal yang menarik ya, yang gue sebagai mahasiswa baru pertama kali nih ngedengar, apalagi tentang mahasiswa lagi yang melakukan pinjol. Kalau saran dari gue sih kayaknya sebelum kita ngelakuin pinjol itu kayaknya kita harus pikir-pikir dulu, walaupun ya emang itu sesuatu yang instan. Dan untuk tentang sampah itu sih menurut gue keren banget ya, karena jarang banget ada mahasiswa yang bisa dan mau gitu kan meluangkan waktunya buat ngelakuin mungut sampah gitulah. Dan bisa gue simpulkan semuanya, dan saran dari gue dan mewakili teman-teman gue sih, untuk adik-adik yang baru mau masuk kuliah nih, kalian jangan kemakan video-video TikTok yang kayak dunia perkuliahan itu begini begitu, pertemanannya serem. Itu tuh nggak seburuk dan gak seserem yang kalian bilang dan kalian bayangkan gitu loh. Jangan gampang terhasut omongan orang atau kalian hanya sekedar lihat video TikTok. Lu harus cari tahu semuanya dari orang-orang yang memang udah ngalamin. Jangan asal menyimpulkan sesuatu dari hal yang hanya lu lihat gitu. Ibaratnya gini, jelajahi sebanyak mungkin hal yang lu bisa, karena kalau nggak lu cari, lu nggak bakal tahu gitu. Ibaratnya kayak lo mau nyari jodoh, kalau lu nggak coba deketin, nggak nyoba nyapa atau kenalan, lo nggak bakal tahu lo tuh cocok apa enggak sih sama dia. Dan itu juga kita nggak bakal tahu passion kita apa atau kita cocoknya di mana kalau kita nggak coba berbagi atau kita nggak nyoba berbagai hal dan cari tahu. Next, buat teman-teman gue yang lagi capek-capeknya dan pusing nih, khususnya mahasiswa semester 5 atau semester atas, semangat terus ya. Memang semester 5 itu sangat-sangat berat, banyaknya tugas project, sedang capek-capeknya, dan semoga kita dikuatkan sampai akhir. Amin. Apapun masalah lu di dunia perkuliahan, baik tentang percintaan atau pertemanan, jangan dijadikan alasan untuk berhenti di tengah jalan. Ingat, secapek-capeknya kita kuliah, jangan lupa masih capek lagi yang nyari biaya untuk kita kuliah. Semangat semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Nina udah memberikan arahan, saran yang luar biasa untuk kita semua, terkhusus kepada Kombers yang lagi ngedengerin podcast ini. Keren sekali. Oke, by the way, ini dia ada request lagu dari Idan yang berjudul Manusia-Manusia Kuat. Ya, iya gak sih? dari Tulus. Dari Tulus. Ini dia spesial untuk Idan dan Kombers semua. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya,
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Masih bareng Adib di Bikom Radio 92,4 FM, radionya anak kuliahan. Haha, yuhu, hayu. Tapi teman-teman, ini udah ada di penghujung acara. Kita udah bermenit-menit bersama ya, bermenit-menit gitu. Sedih-sedih. Gue ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman di sini, kepada Ramin, Nina, Destia, Ica yang udah mau sharing-sharing bareng di Bikom Radio. Semoga aktivitas perkuliahan kalian lancar dan sukses selalu sampai akhir. Amin. Amin banget. Thank you ya guys. Bye. Semoga kalian gak kapok datang ke sini lagi ya. Oke. Gua Adib dan Bikom Radio pamit undur diri. Thank you kepada seluruh pendengar setia, kepada Kambers yang udah dengerin dari awal sampai akhir acara. Kalian bisa ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. And bye. Gak usah so tau kalau belum dengerin katanya faktanya hanya di Bikom Radio. Your online radio, the new online radio that makes you happy.